Halo Sobat Joker, kembali lagi bersama saya Jelas Joker yang akan mereview pergerakan IHSG hari ini dan beberapa saham yang sangat menarik menurut saya. Jadi saya harus menginfokan saham-saham menarik tersebut supaya bisa layak pantau bersama sehingga menghasilkan cuan bersama juga untuk Sobat Joker Trader. Sebelumnya, jika teman-teman tertarik untuk ulasan saham saya, bisa like, comment, dan subscribe channel YouTube ini, atau juga bisa bergabung di grup Telegram dan lini masa Stockbit yang linknya juga saya sediakan di deskripsi video ini. Langsung saja kita akan mulai ulasan saham yang saya ingin berikan. Pertama kita akan membahas IHSG. IHSG kali ini sesuai dengan ulasan saham berikut sebelumnya, ada area gap yang harus ditutup di area 6051 sampai 6046. Dan posisi hari ini sudah menutup dengan cukup bagus body candlenya, tetapi indikasi minusnya cukup besar ya, hampir 1%. Apakah mungkin ada sentimen buruk? Saya pikir tidak ada. Kenapa? Karena kita cenderung mengikuti pergerakan bursa saham di regional maupun internasional. Karena di regional itu Dow Jones mengalami koreksi hal yang sama, lalu juga ada Nikkei dari Jepang, ada dari Hang Seng Cina, kemudian dari Hong Kong hampir sama, ada dari UK juga sama, minus 2%, ada dari Prancis yang juga cenderung lebih merah, ada dari Jerman juga open gap down dengan candle merah sebesar 2%. Indikasi tersebut saya pikir bisa menjadi patokan kita juga kenapa IHSG mengalami penurunan hari ini. Apakah ada betul dengan sentimen COVID yang semakin tinggi? Saya pikir tidak ya, karena juga kasus COVID-19 di Indonesia kemarin all time high-nya sampai 50.000, sekarang turun menjadi 46.000. Target kita ya semoga bisa turun lebih drastis di bawah 20.000. Dengan kondisi nakes dan beberapa pasien juga sudah mengalami pemulihan yang cukup baik, dengan angka sembuh juga kita all time high ya hari ini. Jadi saya pikir tidak ada sentimen buruk dari regional maupun internasional, tetapi hanya mengikuti dari bursa-bursa di luar saja. Baik, ada saham yang menarik yang ingin saya bahas. Pertama adalah dari saham Bank Arda Indonesia, salah satu bank yang dimiliki oleh Khairul Tanjung. Dengan posisi sekarang itu ditutup merah. Potensinya masih akan cenderung menurun, maka kita bisa memperhatikan area gap yang besar ini untuk kita jadikan patokan akumulasi di area 2450 sampai 2160. Bagi teman-teman yang tertarik untuk saham Bank Alo Bank Indonesia ini, ya bisa memperhatikan area 2250 sampai di area 2450 sampai 2160. Bisa buy on weakness di area 2160 sampai 2200. Saya pikir masih toleransi ya, di area 2200 sampai 2160. Itu sudah menjadi angka toleransi saya pikir untuk kita entry. Jika tidak mau entry di area paling atas itu di area 2450. Secara momentum dan secara RSI masih cenderung lebih koreksi, jadi teman-teman bisa memperhatikan saham BBHI untuk buy on weakness. Kalau kita lihat dari secara block summary dan posisi bandar hari ini banyak melakukan akumulasi sebesar 4,7 miliar. Dengan komandonya dilakukan oleh broker CD, YP dan SQ, dan yang broker melakukan distribusi ada AR, PD dan MG. Jika kita lihat dari satu minggu sebelumnya, masih terdapat akumulasi sebesar 4,6 miliar yang dikomando dari broker CC, YP dan SQ, dan di sisi distribusi ada broker CP, CD dan BQ. Jadi teman-teman bisa memperhatikan area 2220 sampai 2160 untuk melakukan buy on weakness. Selanjutnya ada saham healthcare, salah satunya Degones Laboratorium Utama, salah satu anak usaha dari BMAS, Rumah Sakit Bunda Medica, dan posisinya sekarang sudah melewati area demand.
Sekarang kemungkinan besar akan menuju area demand lanjutan itu di 940. Jika melihat potensi MACD secara volume trend dan secara momentum memang masih cenderung melanjutkan tren penurunannya ya, atau tren distribusi. Jika kita lihat dari hari ini terjadi keanehan menurut saya. Kenapa? Karena terdapat akumulasi sebesar 1,3 miliar khusus hari ini dilakukan oleh broker-broker asing dan domestik. Maka teman-teman bisa memperhatikan saham DGNS untuk buy on weakness ya. Jika kita lihat target penurunan sesuai lebar pattern symmetrical triangle ini, jika kita tarik, target penurunannya sudah selesai ya, seharusnya sudah selesai mencapai area demand di area ini. Jika kita menuntut sampai area demand, jika kita ambil time frame 4 jam, apakah sudah terdapat arah baik? Masih belum juga ya, karena secara distribusi masih volumenya masih cukup besar, volume barnya dari MACD. Jadi bagi teman-teman yang tertarik untuk saham DGNS bisa memperhatikan area ini ya. Menurut saya area 940 merupakan area toleransi untuk kita buy on weakness, tapi kemungkinan dia akan menyentuh dulu di area 985. Ada beberapa retest resisten sini dan retest sebagai support, dan area ini mampu mantul. Berarti kita bisa indikasikan entry terbaik itu ada dua daerah. Pertama di 940 dan di 985 untuk entry buy on weakness ya. Selanjutnya ada saham ACES, salah satu saham retail selain dari MAPI dan LPPF. Sekarang tertahan di 1375 ya, ACES. Secara potensi masih cukup besar. Kenapa? Karena Fibo koreksinya sesuai dengan target penurunan. Secara volume trend dan secara momentum memang masih cenderung mengalami penurunan lanjut ya, seharusnya. Jika kita melihat juga berfokus dari volume trend ini dengan volume distribusi masih cukup kuat. Jika kita lihat berpatokan hari ini saja, broker yang melakukan akumulasi itu adakah broker asing? Ya, ada broker asing dari AK, BK, dan CS. Sedangkan broker asing RX itu melakukan distribusi. Secara domestik kita lihat broker KKYP dari domestik dan broker AK domestik melakukan distribusi. Maka secara akumulasi masih cenderung positif ya. Dari akumulasinya sebesar 3,7 miliar dipelopori oleh broker BK, KK, dan CS. Posisinya jika di tas 1394 sampai 1390, maka posisinya sekarang broker-broker itu masih akumulasi di area Fibo koreksi. Menjadi arah pertanda bagus juga untuk kita akumulasi buy on weakness sesuai dengan entry mereka. Chance-nya bagaimana? Chance-nya saya pikir kalau kita ambil tarik secara Fibo, kemudian tarik ke bawah secara low-nya, potensinya masih jauh, tetapi harus secara Fibo koreksi. Jika dia menjadi area pantulan, kemungkinan besar akan retest di area 1415. Karena di sini ada 3 candle berdekatan yang saya pikir bisa kita jadikan area supply. Karena kita tarik ke sebelah sini juga, di sini ada area supply. Nah, di sini ada area demand di masa lampau dan ini di masa sekarang, seperti itu. Jadi teman-teman bisa memperhatikan area tersebut untuk buy on weakness di area 1385 sampai 1365, dan area supply-nya di area hijau. Di area biru. Seperti itu. Selanjutnya ada saham media dari MTech yang mungkin teman-teman sering kenal, ada dari Surya Cerita Media atau SCTV ya, sering dikenal. Sekarang tertahan di area demand-nya dengan potensi saya pikir sebelumnya itu adalah cup and handle. Sekarang menuju penyelesaian itu di handle-nya. Ada demand terkuat di area 2040 sampai 2010. Selama area ini tidak tertembus, maka second chance untuk entry masih cukup kuat dan potensi untuk rally sesuai dengan handle-nya di break 2540 mungkin tercapai. Ada sedikit kabar buruk. Jika ini benar pola cup and handle secara inverted, maka potensi penurunan bisa mencapai area lanjutan.
di area 1810 sampai 1880. Jika kita lihat dari volume trend, memang volumenya masih tipis-tipis. Secara MACD bisa kita lihat kecenderungan masih cukup kuat ya. Untuk saham SMA melakukan distribusi lanjutan. Bagi teman-teman yang ingin buy on weakness, bisa memperhatikan dia. Jika dia break area demandnya ini, area 2010, maka potensi penurunan bisa mencapai area 1810 sampai 17910, atau demand terdekat itu di 1880. Secara block summary, kalau kita lihat bersama, hari ini terdapat akumulasi sebesar 2,4 miliar positifnya dipelopori oleh broker BK dan YP. Sedangkan broker distribusi lagi-lagi ada CC, MG, dan PD. Maka teman-teman bisa melakukan buy on weakness di bawah akumulasi mereka di area 2010 sampai 2040, atau menunggu dia ketika ada momentum breakout ke bawah, jadinya breakdown ya, bisa mencapai potensi penurunan itu di 1810. Selanjutnya saya akan membahas saham jajan sore untuk sobat joker yang saya sediakan di hari Senin. Potensi penurunannya agro itu potensi penurunan kemungkinan bisa retest di area 2280 sampai 2210 untuk memastikan dia punya area pijakan ini kuat. Kenapa? Karena target optimal di 1618 sudah tercapai ya, di area 2240. Sekarang tutup di atas dengan 2290 dengan volume yang cukup besar hari ini. Secara MACD, volume trendnya sudah kembali hijau ketika dia melakukan dead cross. Secara volume trend sudah mengindikasikan bearish seharusnya, tetapi ada perlawanan dari buyer dan asing yang melakukan akumulasi cukup besar. Potensi lanjutan supply itu di area 2640 sampai 2550. Jika berhasil area tersebut ditembus, saya pikir akan menuju area optimal lanjutannya itu di 3170 ya, atau di 3000. Secara box summary, posisi agro dilakukan akumulasi oleh broker asing yaitu BK sebesar 48 miliar. Ini bukan angka main-main ya. Jadi saya pikir saham agro kita hold saja bagi teman-teman yang sudah memiliki saham agro. Jangan jual dulu. Kenapa? Kemungkinan besar price in ini dilakukan karena isu perizinan Bank OJK sudah dikeluarkan dan bandar sudah mengetahuinya. Jadi mereka price in dulu sebelum para newsnya keluar. Seperti itu. Soalnya ada saham rumah sakit SRAJ yang tertahan di area koreksinya di area 0618 dan sudah membentuk base kecil ya. Selama dia tidak menembus area 374 ke bawah dengan volume kuat, maka trennya ini masih cukup bagus. Potensi penurunan bisa mencapai di 328 jika koreksinya berlanjut. Tapi saya pikir momentum RSI-nya sudah cenderung melakukan akumulasi, tapi secara MACD volume trend masih ambigu ya, masih membingungkan apakah cenderung ke atas atau cenderung ke bawah. Secara block summary akumulasi plus 13.600 lot ya, yang dilakukan oleh broker MG, DH, XC, PD, dan lain sebagainya. Maka teman-teman bisa memperhatikan area broker MG di 392. Selama dia tidak melakukan distribusi, maka potensi SRAJ masih cenderung lebih kuat ya. Maka 392 ini merupakan area broker MG di 392 sampai 394. Maka posisi sekarang close di 378, posisinya MG masih cenderung rugi begitu. Ya, kalau kita lihat apakah ada open gap utang yang masih belum dilunaskan, ya ada utang di area 450 sampai 438, maka bisa kita buat ini jadi area supply. Dimana biasanya area gap ini yang kita sudah aplikasikan di saham AGII, dimana AGII hari ini ditutup ya, gapnya di 1730 sampai 1710. Selanjutnya ada saham IPCM. IPCM potensinya masih mengikuti area induknya
yaitu IPCC, karena isu merger dari Pelindo 1 sampai Pelindo 4 menjadikan efisiensi terjaga ya untuk komposisi kinerja dari saham IPCC dan IPCM. Di sini ada gap sampai 484 yang kemungkinan akan ditutup ya, karena belum ada gap yang berhasil ditutup dan cuman sampai di area 432 seperti itu. Bagi teman-teman yang tertarik untuk saham IPCM yang entry kemarin sore, bisa memperhatikan area ARB sekali ini dari 452. Jika ini break dengan volume yang kuat seperti hari ini, bisa mencapai area 484. Apakah targetnya kita sampai situ? Mungkin saja dengan sell on strength ya, karena kita belum tahu newsnya bagaimana untuk IPCC dan IPCM selain dengan merger Pelindo 1 sampai Pelindo 4. Tentunya ada saham film yang sudah saya bahas di saham edisi ulasan 19 sampai 23 Juli yang layak pantau. Entry-nya sudah sesuai di 348 bagi teman-teman yang belum melakukan entry ya. Bisa entry, kenapa? Karena kemungkinan akan retest dia punya area trendline resisten yang sudah menjadi support ketika di break hari Jumat lalu. Volume hari ini juga cukup bagus, maka teman-teman bisa hold. Dia akan menguji area supply-nya di area 428 sampai 406. Jika area ini tertembus, bukan tidak mungkin area TP yang saya sarankan sebelumnya itu di 486. Karena di sini juga ada area supply yang sempat tertembus dari demand dan diretest kembali sekali dan tidak mampu melanjutkan supply-nya ke atas dan dibawa turun dulu. Ya, saya ada beberapa anggota saya bikin di Sobat Joker Trader yang sudah nyangkut, dan sekarang saya sudah posisinya floating profit di posisi 360. Maka sudah untung 40 poin ya. Bagi teman-teman yang sudah entry, saya pikir kita posisinya sama, tetapi ada juga yang masih nyangkut di 400-an. Saya pikir masih ada potensi ya untuk kita jemput bersama untuk menghilangkan ya jebakan yang sudah pernah kita nikmati bersama, seperti itu. Sekian dulu untuk ulasan saham saya untuk teman-teman Sobat Joker terkait review IHSG hari Senin. Jika teman-teman tertarik untuk ulasan saham berikutnya, bisa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini, dan juga bisa bergabung di grup Telegram dan lini masa Stockbit yang linknya juga saya sediakan di deskripsi video ini. Saya ucapkan terima kasih.